Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ulfa Rahmawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Lailatul Qadriyah dengan NIM 20101100013 dan Mbak Siti Miftahul Khairiyah dengan NIM 20101100020 akan mempresentasikan materi mengenai Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pendahuluan. Rasulullah termasuk nabi yang menikmati hasil perjuangannya di dunia ini. Di akhir hayatnya, tugas yang dibebankan di pundak beliau terlaksana dengan sempurna. Allah menghendaki Rasulullah bisa menyaksikan buah dakwah yang beliau perjuangkan melawan beragam kesulitan selama lebih dari 20 tahun. Maka beliau menyeru kepada umatnya bahwa beliau akan melaksanakan Haji Wada sekaligus menyampaikan khutbah terakhirnya dan meminta persaksian mereka bahwa beliau sudah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan menasihati umat. Dalam ibadah Haji Wada, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang penting bagi sejarah umat Islam. Di antaranya, bagaimana semangat ibadah kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan Rasulullah. Haji Wada juga merupakan haji terakhir yang mereka lakukan bersama Rasulullah sebelum akhirnya beliau wafat menghadap Allah. Perjalanan singkat Haji Wada. Mendengar niat Rasulullah tersebut, banyak kaum muslim yang ingin bergabung dengan beliau. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersama lebih dari 90.000 kaum muslim berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan, kaum muslimin semakin bertambah. Menurut riwayat, jumlah mereka hingga mencapai 124.000 orang. Perincian perjalanan Rasulullah sebagai berikut. Rombongan sampai di Dzul Hulaifah sebelum sholat asar, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat asar 2 rakaat. Mereka bermalam di tempat itu. Perjalanan Rasulullah sampai di dekat Mekah. Beliau bermalam di Dzu Tuwa, lalu memasuki Mekah setelah sholat subuh dan mandi pada hari Ahad 4 Dzulhijjah 10 Hijriah. Perjalanan ini ditempuh selama 8 hari, berarti dengan kecepatan yang sedang. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau tawaf di Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau tidak bertahalul karena yang dilakukan adalah haji qiron. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Nabi menuju ke Mina. Di Mina, beliau melaksanakan sholat 5 waktu, dimulai dari zuhur sampai subuh. Beliau diam sebentar menunggu terbitnya matahari. Setelah itu, perjalanan diteruskan hingga tiba di Arafah. Kubah untuk beliau telah terpasang di Namira. Maka beliau beristirahat hingga matahari tergelincir. Beliau memerintahkan agar Qaswa dipersiapkan untuk berangkat ke tengah padang Arafah. Khutbah Rasulullah. Ketika itu telah dibuat sebuah kemah untuk Nabi di desa Namira, di sebelah timur Gunung Arafah atas permintaan beliau sendiri. Di tempat itulah beliau berseru kepada orang-orang di atas untanya. Inti dari khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlaku kasar terhadap wanita. Yang kedua, tidak menuntut balas terhadap kekejaman zaman jahiliyah. Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Yang keempat, tidak murtad. Dan yang kelima, tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Yang selanjutnya, akhir masa kehidupan Rasulullah. Pada saat dakwah sudah sempurna dan Islam sudah tersebar memasuki setiap sudut, tanda-tanda perpisahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai terlihat dan dapat ditangkap dari sabda dan perbuatan beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah selama 20 hari penuh. Padahal beliau belum pernah melaksanakan iktikaf seperti itu, kecuali hanya 10 hari saja. Jibril pun turun mengatas Al-Quran dari beliau hingga 2 kali. Ketika Hajjah Wada, lalu beliau bersabda, "Aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku masih bisa bertemu dengan kalian lagi dalam keadaan seperti sekarang." Kemudian pada pertengahan hari-hari tasyrik, turunlah wahyu surat An-Nasr. Semua ini dapat kita kenali sebagai perpisahan yang diisyaratkan oleh beliau. Dan di suatu malam pada pertengahan bulan yang sama, beliau pergi menuju Al-Baqi. Di sana, beliau memohon ampunan bagi mereka semua. Permulaan sakit. Pada tanggal 28 atau 29 Safar tahun 11 Hijriah, hari itu adalah hari Senin. Beliau menghadiri prosesi pemakaman jenazah di Baqi. Dalam perjalanan pulang dari sana, kepala beliau diserang rasa pusing, tubuhnya diserang demam dan semakin meninggi hingga orang-orang dapat melihat pengaruh suhu tubuh beliau yang panas lewat urat nadi di kepala beliau yang semakin menegang. Dalam kondisi yang masih sakit, beliau masih sanggup melaksanakan sholat bersama orang-orang selama 11 hari dari masa sakitnya, dan beliau menderita sakit kurang lebih 13 atau 14 hari. Hari terakhir kehidupan Rasulullah. Anas bin Malik meriwayatkan, ketika kaum muslim sedang melaksanakan sholat subuh dan diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak muncul. Beliau hanya menyibakkan tirai jendela dan hanya melihat kaum muslimin yang sedang membuat shaf untuk sholat. Bibir beliau menyeringai menyunggingkan senyuman. Rasa sakit beliau semakin memuncak dan terasa semakin berat. Nampaknya pengaruh racun yang pernah beliau cicipi saat di Khaybar, yaitu racun yang disusupkan seorang wanita Yahudi ke dalam daging yang beliau cicipi, menambah parah sakit yang beliau derita. Detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir sudah menjelang. Aisyah mendekap tubuh beliau. Aisyah menceritakan peristiwa yang memilukan itu. Salah satu dari nikmat Allah bagiku adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku, di hari giliranku, sehingga pada saat terakhir itu beliau berada dalam pelukanku. Beliau mengucapkan kalimat terakhir sebanyak 3 kali. Tangannya semakin lemah, kemudian ternulai, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau telah kembali ke pangkuan yang maha tinggi. Peristiwa itu terjadi pada waktu duha, mulai terasa panas, bertepatan pada hari kelahiran beliau, yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Beliau wafat pada umur 63 tahun lebih 4 hari. Sikap Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar berdiri di hadapan seseorang, seraya berkata, "Sungguh, orang-orang munafiklah yang beranggapan bahwa Rasulullah telah wafat, melainkan beliau pergi untuk sementara, seperti Musa bin Imran. Dia hilang dari kaumnya selama 40 hari. Kemudian dia kembali setelah dianggap wafat." Sementara itu, Abu Bakar yang tinggal di dataran tinggi Madinah memacu kudanya secepat mungkin. Setelah sampai di sana, tanpa berkata apapun, dia masuk ke dalam masjid untuk menemui Aisyah di sana. Dia langsung menghampiri jasad Rasulullah yang telah diselimuti kain hitam. Kemudian, beliau menghampiri Umar yang tengah berbicara dengan orang-orang. Dengan penuh kewibawaan, dia berkata, "Duduklah wahai Umar." Umar menolak untuk duduk. Kemudian Abu Bakar membaca syahadat sehingga orang-orang beralih kepadanya dan meninggalkan Umar bin Khattab. Abu Bakar syahadat bermakna, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa dia telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Pengurusan jenazah dan jasad Rasulullah. Sebelum jenazah diurusi, terjadi perbedaan pendapat tentang pengganti kepemimpinan beliau selanjutnya. Sementara itu, jenazah beliau masih tergolek di atas sembaringan pintu. Setelah dimandikan, selanjutnya jasad beliau dikafani dengan 3 lembar kain putih yang terbuat dari katun.
Kemudian mereka berselisih paham dalam menentukan tempat pemakaman beliau. Akhirnya beliau dimakamkan di rumah Aisyah. Abu Thalhah kemudian mengangkat tempat pembaringan beliau, di mana disitulah Rasulullah mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian dia menggali lubang. Orang-orang masuk ke bilik Rasulullah secara bergiliran, 10 orang, untuk mensolati jenazah beliau. Tidak ada seorang pun yang menjadi imam. Yang pertama kali mensolatinya adalah pihak keluarga beliau, kemudian kaum muhajirin, kaum ansor, dan selanjutnya kaum perempuan. Proses pemakamannya berakhir hingga hari Selasa. Analisis penamaan Haji Wada. Menurut An-Natwi, Haji Wada memiliki nilai yang sama dengan 1000 khutbah dan 1000 pelajaran. Haji Wada merupakan representasi dari sekolah yang berpindah, masjid yang berjalan, dan asrama tentara yang bergerak. Untuk waktu pelaksanaannya, menurut Ibnu Hisham, Haji Wada diperintahkan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 25 Dzulqa'dah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah setelah tergelincir matahari dalam usia 63 tahun. Hari wafat Rasulullah menjadi hari terhitam dan musibah paling menyedihkan bagi kaum muslimin. Hari kerugian bagi kemanusiaan. Nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, setia dan taat pada pemimpin. Hal ini tercermin dari sikap para sahabat dan umat Islam pada masa itu yang antusias mengikuti Haji Wada bersama Rasulullah, bahkan rela berjalan kaki dengan menempuh jarak yang jauh. Yang kedua, sabar dan gigih. Hal ini dapat kita contoh dari sikap Rasulullah dan kaum muslimin pada saat mengadakan perjalanan Haji Wada. Mereka menaiki unta dan bahkan ada yang berjalan kaki selama berhari-hari lamanya demi mencapai tujuan, yaitu ke Baitullah. 3. Tanggung jawab dan amanah. Hal ini dapat kita lihat pada saat Rasulullah memberikan khutbah kepada umat Islam di desa Namirah sebagai pesan atau wejangan sebelum meninggalkan kaum muslimin. Yang keempat, musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini dilihat pada saat para sahabat ketika Rasulullah wafat. Para sahabat melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah untuk memimpin selanjutnya. Dan akhirnya disepakati Abu Bakar sebagai pemimpin selanjutnya. Kesimpulan, Haji Wada adalah haji yang terakhir kali umat Islam lakukan dengan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Haji Wada diikuti oleh ribuan orang muslim yang berasal dari berbagai penjuru Makkah. Menjelang Rasulullah wafat, beliau menghadiri proses pemakaman jenazah di Baqi. Dalam perjalanan pulang dari sana, kepala beliau diserang rasa pusing, tubuhnya diserang demam dan semakin meninggi. Setelah beberapa hari sakit kepala, beliau tak kunjung sembuh, yang mengakibatkan beliau sampai tidak mampu untuk berdiri mengimami sholat, yang kemudian beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 12 Hijriah pada usia 60 tahun 4 hari. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah istrinya dan kemudian dimakamkan di rumah Aisyah juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.